Sebelum mulai videonya, aku mau random bentar. Kalian tahu Hades dari mitologi Yunani? Hades ini suka disebut sebagai orang dewa kematian. Padahal sebenarnya nggak juga. Jadi Hades ini sebenarnya dewa dunia bawah. Jadi waktu dulu Zeus, Poseidon, sama Hades bagi posisi kekuasaan, Hades ini apesnya dapat dunia bawah. Makanya dia suka disalami sebagai orang jahat atau dewa kematian. Padahal sebenarnya nggak juga, dia apa saja. Dan mungkin kalian sedang bertanya-tanya, kenapa ya intronya ngomongin ini? Nanti kalian akan tahu. Film ada apa sih? Hey, balik lagi ke channel My Editor nih. Di video kali ini aku mau ceritain soal film adaptasi. Siapa tahu ada yang bingung, film adaptasi itu maksudnya film yang dibuat berdasarkan cerita atau alur yang sebelumnya udah ada dalam bentuk buku. Atau kayak manga atau komik gitu kayak juga termasuk. Jadi dari kecil aku emang gak terus suka baca buku, tapi kadang aku suka, nggak kadang, satu atau dua kali aku baca buku kakakku. Nyolong buku kakakku lebih tepatnya. Aku inget novel yang pertama kali aku baca itu buku kakak aku yang sampulnya pink. Dan aku nggak inget sih judulnya apa. Pokoknya soal cowok A suka dengan cewek A. Cuman cowok A suka hiking gitu, terus dia dive menuju ke isekai. Padahal tuh ya ceweknya udah bilang jangan hiking, tapi cowoknya ngeyel. Dan akhirnya ceweknya sedih dong, tapi di akhir cerita dia bersama cowok lain yang berhasil membuat dia tersenyum lah ya. Udah itu aja sih, abis itu aku gak terlalu tertarik baca buku. Cuman suatu saat di sekolah ada aku kayak ada acara jualan buku gitu. Bukunya murah karena fotokopian gitu, cocok untuk kantong belajar. Lalu ada aku nawarin aku buat titip beli. Dan pas aku lihat listnya ada yang judulnya Winter in Tokyo. Dulu ini aku emang gak wibu gitu kan, ngeliat ada Tokyo-Tokyo gitu ya aku langsung nitip adik aku beli. Dan kebetulan di sekolah aku ada kegiatan literasi gitu. Jadi kegiatan literasi ini maksudnya kegiatan yang nanti dalam waktu kurang lebih 30 menit pertama kita disuruh baca buku. Dan buku Winter in Tokyo ini aku bawa buat kegiatan literasi. Winter in Tokyo ini juga bakal menjadi buku pertama yang membuat aku ketagihan mau baca terus. Jadi Winter in Tokyo ini ceritanya soal cewek yang namanya Keiko. Terus ada tetangga dia yang namanya Kazuto. Singkat cerita aja si Keiko ini lama-lama deket sama si Kazuto. Tapi ketika mereka mulai deket, si Kazuto malah pakai cara lupa ingatan dan tempatnya jauh gitu. Jadi si Keiko nggak tahu Kazuto-nya di mana dan gimana keadaannya. Akhirnya mereka ketemuan gitu pas ada reuni, tapi si Kazuto-nya masih lupa ingatan. Cuma akhir cerita mereka bersama. Cuma jujur, aku lupa banget sih akhirnya Kazuto inget lagi atau enggak. Karena emang udah agak lama aku bacanya. Lalu suatu saat muncul di aku kalau Winter in Tokyo ini ada filmnya. Dan aku yang baru keluar baca bukunya pun langsung pengen nonton filmnya. Dan begitu aku tonton, sangat mengecewakan. Karena kayak detail-detail aku suka di buku itu nggak ada dan alurnya sedikit berbeda. Dari situ aku ngerasa kalau mau nonton film adaptasi, lebih baik nonton filmnya dulu baru baca bukunya. Kayak banyak yang bilang gitu juga kan. Kayak Harry Potter juga banyak yang bilang bagusan bukunya dibandingkan filmnya. Walaupun sebenarnya sangat masuk akal sih, karena nggak mungkin detail yang ada di 300 sampai 600 lembar buku bakal bisa dimasukin ke dalam film 2 jam atau bahkan kurang. Belum kelar, masih ada lanjutan cerita. Jadi aku ini suka banget dengan cerita mitologi Yunani. Aku ingat banget dulu aku sampai suka apalin nama-nama dewa. Kayak mereka dewa apa, kayak laut kah, langit kah, dan lain-lain. Aku juga suka nonton film yang ada angkut pautnya soal itu. Cuman aku nggak suka kalau filmnya pas lagi di zaman dulu. Jadi set waktunya di zaman dulu, kayak Clash of Titans. Walaupun filmnya oke yang ini. Tapi abis itu aku tahu film berjudul Percy Jackson. Dan aku ini suka banget udah ini ngebahas soal mitologi Yunani tapi ngeset di zaman yang modern jadi soal anak-anaknya. Jadi kalau di film Percy Jackson ini ceritanya anak Poseidon, dewa laut. Pas dia lagi field trip di museum gitu dia diserang sama monster. Terus temennya yang ternyata setter ini langsung bawa dia dan ibunya ke camping. Setter ini adalah makhluk yang setengah manusia setengah kambing. Dan camping yang mau mereka datangnya ini camping buat para demigod. Jadi anak-anak yang setengah manusia setengah dewa juga. Tapi ketika perjalanan ke camping, mamanya diculik sama monster dan Percy Jackson ini dituduh nyolong senjatanya Zeus dan Hades. Gak lama dia di camping, dia pergi buat jemput balik mamanya dan coba bersihin namanya kalau dia gak nyolong. Dan seru karena tengah cerita dia kayak lawan monster kayak Medusa kah dan pergi ke neraka. Dan aku senang banget sama film ini sampai aku juga nonton yang kedua. Tapi yang di kedua akhirnya gantung dan mereka gak mau ngelanjutin lagi. Kan sialan. Abis itu aku coba move on aja dari film ini. Cuman beberapa tahun kemudian muncul di YouTube aku soal TikTok Percy Jackson. Dan banyak banget karakter yang aku gak tahu dan videonya pada bilang bukunya lebih bagus. Ya udah, habis itu aku searching di online dan aku beli bukunya. Dan begitu aku baca, itu sangat blow my mind. Kayak bukunya bagus banget. Kayak filmnya tuh alurnya malah ngaco banget. Di buku sangat detail. Intinya masih sama, Percy Jackson anak Poseidon. Cuma awalnya dia nggak tahu ini. Jadi buat tahu dia anak siapa, si dewa ini harus ngeklaim ngasih tanda. Dan di campingnya ini mereka ada rumah atau cabin yang udah diatur sesuai dewa-dewa Olympus. Cuma kadang dewa sialan nggak pernah ngasih tandanya. Untuk awal ya Percy tinggal dulu di cabinnya Hermes dan itu ramai banget penuh dengan anak-anak yang belum diklaim. Untuk cabin Dewa Big Three kayak Poseidon, Zeus, dan Hades itu kosong dikarenakan pada saat Perang Dunia Kedua, dewa ini udah buat perjanjian untuk nggak akan ada lagi anak keturunan mereka.
Pada saat lagi ada acara di camping, si Percy ini diklaim oleh salah satu dewa, dan dewanya ini adalah Poseidon, membuat Percy anak terlarang yang seharusnya udah gak ada lagi. Tapi abis itu tetap sama dengan Percy yang pergi misi untuk nyelamatin mamanya. Tapi prosesnya sedikit berbeda, kayak kalau di film mereka berantemnya dikit, cuma sementara di buku mereka banyak banget diserangnya. Pada awal perjalanan mereka lagi di bus, mereka diserang. Abis itu mereka berantem sama Medusa, dan dalam perjalanan mereka juga ketemu sama dewa perang yaitu Ares. Di filmnya nggak ada bagian ini, pokoknya di bukunya lebih detail dan lebih seru, kalian harus baca. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa ya video kali ini menceritakan ini? Karena sejak 20 Desember bakal ada Percy Jackson lagi, tapi kali ini seriesnya dan akan ada di Disney+. Mungkin video ini bakal baru ada ketika Januari ya, cuma nggak apa-apa, Percy Jackson ini masih ongoing sampai Januari kok. Dan aku ingin promosi untuk kalian nonton, karena kayaknya series ini akan lebih detail dengan bukunya dalam hal story-nya. Aku juga ingin bilang kalau film Percy Jackson itu juga bagus kok, walaupun nggak terlalu mengikuti alur, tapi bukunya lebih bagus aja. Oke, sekian untuk video hari ini, makasih sekali untuk kalian sudah nonton. Maafkan kalau kali ini videonya agak singkat, tapi gambarnya memang agak lebih rumit. Aku berusaha sekali untuk ini bisa diupload sebelum Percy Jackson seriesnya tamat. Semoga keburu. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan channel ini bisa like dan subscribe. Oke, bye now!